nggak kurang bener nih kayak pegang pisau. Cuman yang mungkin sudah biasa seperti ini gitu ya, sudah sering melakukannya. Kalau belum pengalaman, mendingan jangan begini Bu, nanti kesogok pasiennya marah Bu, bisa muntah ya. Nah ini enak nih melihatnya. Ditekan ke bawah, dioleskan di bagian kiri, di bagian kanan ya. Dan di bagian belakang otomatis kena juga. Nanti ada video yang menunjukkan bagian belakang juga harus ditutul, dioles gitu ya. Sorry kedengeran ya. Lalu yang lanjut ya Bapak Ibu ya, karena waktunya mepet, langkah pengambilan swab nasofaring dari hidung nih Bu yang sekarang. Tadi kan dari mulut, yang sekarang dari hidung. Jadi pasiennya setelah kita masukin ke dalam VTM, Bu lanjut lagi Bu, satu lagi Bu dari hidung. Tadi kan dari mulut ya, dari hidung sekarang Bu gitu. Biasa pasien akan, oh sekali lagi ya Dok ya. Aduh gitu, akan nawar, cuman enggak Bu, harus dilakukan karena ini mana lebih sensitif pemeriksaan yang dari hidung gitu. Kita jelasin. Ya, pasien sama kepalanya mendongak ke atas, ya, mulut sebaiknya ditutup aja, nggak perlu dibuka karena ngurang-ngurangin aerosol ya, lumayan. Daripada buka mulut, kita kena aerosol, suruh tutup saja. Terus kita ukur perkiraan jarak dari ujung hidung sampai ke kuping, berapa jengkal kira-kira. Kurang lebih sih kalau dewasa 7 cm. Jadi kira-kira swabnya masuk sekitar yang kita ukur pakai jengkal tadi. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kita masukin swab nasofaringnya dengan pelan dan mantap, gentle istilahnya. Masukin. Jadi kalau kata dokter THT saya dulu waktu S1, kalau kita bermain dengan lubang yang sempit, kita harus gentle. Karena kalau kita nggak pelan-pelan dan nggak yakin, nyenggol-nyenggol itu rasanya sakit buat pasiennya. Entah kuping, entah hidung, entah mulut, THT kan mainnya seperti itu. Jadi masukin dengan pelan dan mantap, yakin ya, hingga terasa tahanan sampai mentok Bu, tek gitu ya. Nah, ketika mentok tek itu ujung swab sudah menyentuh nasofaring. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya swabnya tangkainya keras, ya pasiennya agak nggak nyaman tuh pas ketusuk. Tapi kalau pas swabnya lentur, pasien akan tidak terlalu sakit ketika menyentuh nasofaringnya. Setelah masuk, Bapak Ibu diamin dulu, jangan langsung buru-buru diputar. Kenapa? Biar meresap dulu ke dalam vlog swabnya cairan-cairan yang ada di nasofaring itu. Lalu sekitar 3 detik, 4 detik kita putar 5-10 kali. Dan ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman buat pasiennya, sakit gitu ya. Keluar air mata itu selalu pasti. Laki-laki perempuan pasti keluar air mata. Harus diputar 5-10 kali, minta maaf ya Bu, Pak ini tidak nyaman gitu ya. Jadi pasiennya ngerasa tidak dikurang ajari gitu ya. Jadi oh ini orang yang ngerti kok kalau ini sakit gitu ya. Lalu kita oke Bapak Ibu sudah selesai, kita tarik ya Bu pelan-pelan Bapak Ibu. Nah pada saat keluarkan sambil diputar juga boleh gitu ya. Pelan keluar dari rongga hidung. Kita kasih waktu sebentar buat pasien istirahat ya 5 detik lah gitu ya. Bapak Ibu kita lanjut ke hidung sebelahnya ya gitu. Biasanya pasiennya juga akan kok sekali lagi Dok gitu. Nggak apa-apa ya Bu untuk meningkatkan sensitivitas. Kalau saya lihat di CDC, 1 boleh, 2 lebih baik. Nah, kalau 1 saja sudah banyak cairan yang keambil, nggak direkomendasikan buat ngambil yang sebelahnya. Cukup 1 aja kalau udah banyak gitu ya, udah banyak sekali sekretnya kelihatan, nggak perlu. Tapi kalau nggak terlalu banyak, dua-duanya Bu, untuk meningkatkan sensitivitas yang tadi hanya 63% tadi ya Bu. Lalu setelah sudah lubang sebelahnya dilakukan yang sama juga, masukkan ke swabnya ke dalam VTM, dan ini harus digunting. Saya belum pernah ngeliat swab nasofaring yang bisa dipatahkan karena kan lentur ya. Guntingnya jangan lupa dibersihkan dulu pakai swab alkohol tadi, tutup tabung VTM-nya, dan yang nomor 11 ini yang paling penting, tunjukkan tabung VTM dengan identitas tadi ke pasiennya. Bapak Ibu coba dilihat sampelnya sudah benar belum, namanya sudah benar, tanggal lahir sudah benar gitu. Karena saya pernah sekali ini lolos dari tuntutan karena di lab rujukannya tertukar. Tapi ketika saya sudah bilang, pasiennya sudah tahu tidak tertukar karena saya tunjukkan. Dan pasiennya ingat betul, oh iya benar sudah ditunjukkan, swab saya tidak tertukar. Berarti lab rujukan yang harus cari gitu ya. Lolos, alhamdulillah gitu ya Bu. Nah ini adalah video pengambilan swab nasofaring ya. Check for nasal obstructions that may interfere with sampling and the correct Ini sign is dokter a THT nose. peralatannya lengkap. Kalau kita tidak punya With the patient's head tilted slightly back, diukur Bu dari ujung gently hidung insert sampai the kuping. swab into the nostril, keeping the swab near the septum floor of the nose. Ya, untuk kira-kira, jadi nggak terlalu mentok banget gitu, sakit pasiennya kira-kira sampai situ berhenti, cuman tetap rasain, sampai mentok kan rasakan tahanannya gitu ya. Dan dimasukinnya ke bagian dasar hidung ini Bu, bukan ke atas ya Bu ya, nanti bagian bawah saja. While gently pushing the swab
into the post-nasal Masukin pharynx. perlahan dan mantap, yakin aja, yakin masuk gitu, pelan tapi. As a visual reference, the swab should be inserted about half the distance from the patient's nostril and the ear. Kira-kira separohnya Bu dari panjang swab itu, kadang-kadang setengah, kadang-kadang 3/4 saya pernah masuk Bu. 3/4 juga masuk kalau yang ini jaraknya panjang nasofaringnya. For an optimum Diamin specimen, dulu, you must rotate the swab sampai several ngerasa times putar. while it is in contact with the nasopharyngeal wall. The patient may cough, and that is okay. Ya, mungkin pasiennya batuk, nah bahaya itu, makanya itulah fungsinya Bapak Ibu pakai N95. Ketika pasiennya batuk, kita lebih terlindungi dibanding kita pakai masker bedah biasa. Avoid touching the swab applicator below the molded brick. Ya, maaf, itu tadi ada tanda merahnya ya Bapak Ibu ya. As a visual reference, the distance from the patient's nostril and the ear. For an optimum specimen, you must rotate the swab several times. Ini rasanya tidak nyaman, pasiennya merem kan? Ini tidak nyaman, jadi kita mesti jelasin sambil minta maaf ya. Patient may cough, and that is okay. Ini ada tanda merahnya nih. Kadang bisa jadi patokan, kadang tidak. Kadang lebih juga masuknya. Ya, jangan pegang daerah situ Bu yang ada panahnya. Takutnya kontaminasi ya. Tarik, masukin. VTM-nya. Nah, ini bisa dipaten karena tabung VTM-nya panjang Bu. Kalau yang di Indonesia belum ada yang pendek Bu. Yang donasi atau yang kita beli biasanya pendek, nggak bisa dipatahin. Kalau yang ini beli lagi gitu ya. Lalu ini video selanjutnya agak berbeda sedikit. Bisa COVID-19 diagnostics. Performing a nasopharyngeal or oropharyngeal swab. Ini maksudnya tenaga kesehatannya nggak pakai hazmat ya, pakai gaun aja Bu. Jadi cukup sebenarnya asal ada N95 dan goggles atau face shield. The examiner should wear an N95 respirator mask, gown, protective goggles, and gloves. To save resources, we will refrain using each of these items in this video, and instead only show the technical details of sample collection. Jangan nekat juga nggak pakai N95 Bu, bahaya nanti with the nasopharyngeal swab. Ya. The patient should be alert and cooperative. Allow them to first blow their nose. The patient should sit in a relaxed and comfortable position during the sample collection process. Tilt the patient's head ini back salah nih, nggak pakai APD nih, nekat nih. Cuman ya ini kan buat contoh ya Bapak Ibu ya, mungkin pasiennya emang nggak sakit. Jangan ditiru, harus pakai APD. Nah, itu dipegang kepalanya supaya nggak gerak-gerak Bu. Kadang gerak-gerak bikin lecet gitu hidungnya karena pasiennya gerak. Jelasin bahwa resikonya nggak nyaman. Ya, merem boleh Bu. Gitu. Flexible plastic shafts. Nggak boleh katan, bolehnya natron ya. Tangkai kayu juga nggak boleh. Ya. Nanti PCR jadi negatif palsu Bu gara-gara itu. Ya, bikin luka juga karena lidi kan kenceng ya, keras. Megangnya kayak bikin bolpen. Maintain a loose grip that allows the swab to accommodate any resistance encountered. Ini swabnya tidak letoy ini, sebenarnya agak keras, cuman tetap bisa masuk ini buktinya di sini bisa. Using the following hand position during sample collection. Start by inserting the swab horizontally into the left or right nostril. Carefully advance the swab while maintaining a course that is close to both the septum and the floor of the nose, parallel to the palate. Ini yang kooperatif, kalau nggak kooperatif pasiennya gerak-gerak kepalanya. But instead, straight back until resistance is felt as the swab reaches the posterior nasopharynx. Sampai terasa tahanan. When collecting samples from an adult patient, this corresponds to a travel distance of approximately 5 to 6 centimeters or 2 inches. Kira-kira. Memang beda-beda setiap orang. At this depth for a few seconds while gently wiping the wall by twisting the swab shaft. Slowly and gently remove the swab. Ya, tarik. Immediately insert the swab into the sample Tariknya langsung gini juga boleh. Kalau ini kan 2 to 3 sedikit-sedikit ya. of viral transport media. Nah, ini agak beda bentuknya di Indonesia belum pernah ada yang seperti itu. Swab cannot be collected for any reason. An oropharyngeal sample ini yang orofaring ya Bapak Ibu ya. Again, inform the patient that the smear will feel uncomfortable for a short time. Tidak nyaman rasanya, nggak enak. Biasanya refleks mau muntah gitu ya. Ask the patient to open their mouth wide.
protrude their tongue forward, and lidahnya nggak dikeluarin kan, ditekan aja kan. Depress the patient's tongue. Nah, ini agak beda ngambilnya. Tidak diolesin di amandelnya, cuma ditutul di ujung masuk orofaring. Tongue, hard palate, or soft palate. These surfaces should be avoided as they are often colonized by a wide range of microbes. Kalau bisa hindarin kena lidah, kena pipi, karena banyak bakteri lain ya. Twist the swab shaft gently but thoroughly, sampling the oropharyngeal wall. Just as with the nasopharyngeal swab, the oropharyngeal swab should now be placed into the sample collection tube and sent to the laboratory as quickly as possible. Di video ini hanya bukan tusuk ya, ditaruh diletakkan di orofaring saja. Nah, kita kombinasi saja biar kemungkinan positif lebih naik ya. Dari amandel kanan kiri dan dari belakang ya, Bapak Ibu ya.